Bukan. Nih. Bukan. Tapi KPU-nya sendiri. KPU-nya yang memompahkan. Oh, yang menggelembungkan. Ya. Memompakan. Nah, KPU-nya sendiri. Nggak mungkin nggak ada perintah. Mestinya diusut itu. Jangan cuma didiemin. Usut dong siapa yang nyuruh. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap pesan dari sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji Nabi wa alaihi salam. Revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa nih di subscribe dulu ya. Dan ini kayaknya kita konten siang-siang nih, bisa ngerokok, bisa ngopi terakhir di tahun ini karena malam nanti kita udah terawih ya guys. Oke guys, sudah guys. Selamat berpuasa by the way anyway Baswi. Iya. Kemarin Grace Natali yang salah satu petinggi PSI Partai Solidaritas yang bro and sis, yang kata si Dedi anak-anak dugam, ya kan? Itu kemarin ngomong, woi, emangnya menuduh PSI curang? Nah, itu dia ngomong begitu. Terus gue mau nanya balik sama si Grace itu, yang katanya pinter, yang katanya politikus muda, bro and sis itu, bro and sis, partai bro and sis yang ketuanya adalah anak presiden itu, yang kampanyenya juga pakai foto presiden itu, ya. Ada berita begini nih. Aneh bin ajaib, suara PSI di Kalsel melonjak dari 2.000 jadi 15.000. Saksi parpolnya ikut bingung. Lu mau dibaca dulu ini ya guys ya, dibaca aja dulu ya. Aneh bin ajaib, suara PSI di Kalsel melonjak dari 2.000 jadi 17.000. Saksi parpolnya ikut bingung. Iya buset, gak nanggung pengelompokan ini. Woi Grace, terus kalau begini kita nggak boleh curiga lu curang gitu. Jangan goblok. Rakyat ini nggak semua goblok. Menit terakhir rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu 2024 tingkat provinsi harus ditunda. Gara-garanya suara Partai Solidaritas Indonesia PSI melonjak naik, berbeda jauh dengan hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten atau formulir D hasil kabupaten. Daerahnya adalah di Kabupaten Banjar. Dari D hasil perolehan suara PSI hanya 2.681 suara. Namun saat rekapitulasi di tingkat provinsi kemarin jumlahnya naik hingga 15.013 suara atau menjadi 17.693 suara. Buset, naiknya 15 ribuan guys. 15.013 ya naiknya. Itu kalau bukan penggelembungan apa namanya Grace? Dan itu kalau nggak dicurigai kecurangan apa itu Grace? Jangan tolol lo jadi orang partai Grace. Ya. Tiba-tiba melonjak ini membuat protes para saksi peserta pemilu hingga membuat rapat pleno dihentikan. Kami minta sandingkan perolehan suara yang tak sesuai dari PSI, ucap saksi PKB Hormansyah. Iyalah, kalau selisihnya, kalau cuma 2 angka, 2 digit di belakang masih masuk akal mungkin ya. Ini sampai buset, dari 2.000 sekian jadi 17.000 sekian.
Terus ini buat Grace dan semua PSI. Jangan tolol. Terus kita nggak boleh curiga gitu. Ini tolol namanya kalau kita nggak boleh curiga. Saksi lain pun kekeh minta sandingkan kembali dengan di hasil. Pasalnya lonjakan suara tersebut jumlahnya sangat besar. Saya ingin dibenarkan, diluruskan. Karena jumlahnya tak sama dengan di kabupaten. Tambah saksi Gerindra Ilham Nur. Ya kan? Padahal satu koalisi itu. Gerindra sama PSI, ya kan? Lantaran tak berkesesuaian, akhirnya Ketua KPU Kalsel Andi Tenri Sompa menghentikan sementara rekapitulasi. Tenri juga meminta KPU Banjar melakukan perbaikan. Kalau yang begini nih cuman diminta perbaikan. Pelakunya tangkap, ini udah dugaan pelanggaran, ini udah bukan lagi pelanggaran, pidana ini kalau sengaja begitu. Ini suara rakyat. Ini apa? Karena efek hukumnya nggak ada efek jerahnya ini. Orang-orang saya enak-enaknya aja berbuat curang. Aduh. Yang menarik, saksi dari PSI, Robi Gunawan juga kebingungan. Secara spontan ia bahkan mengaku senang jika perolehan suara partainya bertambah. Saya juga tak tahu. Memang dari catatan kami yang benar 2.681 suara, ujarnya. No, sampai saksinya sendiri. Ini parah emang ya PSI ya. Parah PSI ini. Terus kita nggak boleh curiga PSI. Udahlah, kalian jadikan Kaisang ketua umum kalian dalam waktu 2 hari atau 3 hari, belum seminggu lah ya. Jadi anggota PSI mendadak jadi ketua umum. Aduh. Terus kita nggak boleh curiga sama PSI. Jangan tolol. Setelah dilakukan perbaikan, akhirnya perolehan suara PSI sama dengan di hasil. Sebanyak 2.681 suara. Sudah sesuai, kami akui suaranya sama dengan di hasil, tambahnya. Sampai berita ini ditulis, pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah, rapat pleno masih berlangsung. Diagendakan penetapan perolehan suara akan dilaksanakan hari ini. Besok akan kami tetapkan, ujar Andi Tenri. Ya. Nah, begitu. Terus kita nggak boleh curiga sama PSI, sama Grace. Ini ada juga videonya dari stasiun TV nih. Di TikTok ada nih, kita lihat nih. Pemirsa, rekapitulasi penghitungan suara pemilu tingkat provinsi di Kalimantan Selatan diskorsing. Akibat suara PSI ditemukan mengalami penggelembungan dan dianggap salah dengan jumlah hasil suara tingkat kabupaten. Tak tanggung-tanggung, selisih suara PSI mencapai 15.000 lebih. Nggak tanggung-tanggung 15.000. Rekapitulasi suara pemilu tingkat provinsi di Kalimantan Selatan diskorsing akibat perbedaan perhitungan suara PSI yang terjadi di tingkat kabupaten. Perolehan suara caleg dan partai PSI di Kabupaten Banjar pada pleno perhitungan di tingkat kabupaten sebanyak 12.681 suara. Namun pada perhitungan tingkat provinsi, suara PSI melonjak mencapai 17.603. PSI mendapat penggelembungan suara 15.000 lebih suara. 15.000 lebih suara. PSI pun mengaku bingung dan terkejut melihat dan mendengar hasil yang dibacakan KPU Banjar saat rekapitulasi tingkat provinsi. Ini saksinya sendiri nih. Saksinya sendiri bingung. Suara ini, rapat pleno tingkat provinsi Kalimantan Selatan diskorsing selama 15 menit. Ayo lo. Bukan. Nih. Tapi KPU-nya sendiri. KPU-nya yang memompakan. Oh, yang menggelembungkan. Ya. Memompakan. Nah, KPU-nya sendiri. Nggak mungkin nggak ada perintah. Mestinya diusut itu. Jangan cuma didiemin. Usut dong siapa yang nyuruh. Kenapa sampai digelembungin begitu? Usutlah. Kalau cuma diperbaiki tapi nggak diusut ya sama aja. Maling ketahuan, balikin aja. Gitu. Tuh, ini hukum apa sih yang begini? Dari berapa ke berapa tadi, Bang? Dari berapa ya? Naiknya 100%. 1000%. 1000%. 1000%. KPUD belum mau berkomentar mengenai kesalahan input jumlah suara PSI ini. Ini kok kesalahan input. Usutlah, usut, selidiki. Makanya perlunya lembaga independen hak angket ini perlu panggil siapa yang nyuruh. Jangan main-main. Kita lihat komentar netizen di Twitter sini guys. Ayo, let's go to Twitter. Oke guys, kita udah di Twitter ini ya. Postingannya Gelora News. Ya, yang tadi kita baca beritanya nih.
Hanya setan dan iblis yang bisa lakukan ini. Dari 2.000 jadi 15.000. Ajaib. Setan sama iblis. Mumpung Bapak berkuasa. Iya, yang gue heran pelakunya itu loh. Aman-aman aja gitu. Cuman diperbaiki gitu aja. Nggak ada dimintai tanggung jawab. Kan bangsat ya. Awok-awok kerjasama yang buruk antara pencuri dan saksi. Orang-orang yang terlibat langsung dengan rezim ini serta yang mendukung dinasti Jokowi harus dihukum mati. Udah parah sampai udah harus dihukum mati. Jangan kan hukum mati, udah ketahuan begini aja nggak dihukum kok. Nggak dihukum ini. Gak cuma PSI bro, coba tengok Golkar calon ketua DPR di tangan, padahal nggak punya capres-cawapres karena Golkar alat JKW untuk Gibran nantinya bunuh PDIP, semua settingan bro. Sudah ada hasil sebelum pemilu, kita ini nggak sadar di prank Jokowi, banteng mana nyalimu. Nah itulah. Makanya partai politik pragmatis semua. Bangsa ini mau dibawa kemana sih sebenarnya? Aduh, 2.000 jadi 15.000, 750%. Di dunia mungkin belum pernah terjadi hal seperti ini. Boleh diusulkan untuk didaftarkan ke Guinness World Record atau 7 keajaiban dunia agar hal ini dijadiin prestasi luar biasa dari Konoha. Iyalah. Aduh, biar ada kesan semua juga curang. Ya, memang curang, mau bilang apa ini? Kalau ini sih udah karena nggak ada hukum gitu, nggak ada efek jera bagi pelakunya. Ya, lihat aja dibenerin aja gitu. Saya Didu Refli Harun ini, Refli Harun. Ini seharusnya tidak boleh berhenti sampai koreksi data saja, tapi harus dicari yang menyebabkan menggelembungnya database itu. Kalau memang ada kesengajaan, harusnya pelakunya ditangkap. Makanya itu yang gue mau. Bahwasanya pelakunya ya suruh tanggung jawab lah. Jangan cuma diem aja, dibenerin selesai. Mereka curang, mereka akan membuat kecurangan lain agar dianggap curang politik kebiri. Pileg aja banyak suara yang dia membat, apalagi pilpres, lebih ugal-ugalan lagi manipulasi hasilnya. Makanya itu, gua udah nggak percaya pemilu dah, nggak percaya pemilu. Aneh ya, padahal Mak Erot sudah tidak buka praktek lagi, atau jangan-jangan ilmunya Mak Erot disadap dan dipakai oleh KPU ya. Mak Erot itu nggak menggelembungkan, iya memanjangkan ya, nggak nyambung. Kebiasaan marka proyek, bangsa-bangsa. Jangankan suara, anggaran aja jadi bengkak pengeluarannya. Nah, tuh, suara ini paling parah sayang. Suara rakyat ini. Nggak ada damai sama yang begini-begini, nggak ada damai. Anjing, biasa makan 2 bilang 1, iya PSI. Ada yang waktu itu ya makan 2 bilang 1 ya, PSI itu ya. Hah? KPU-nya layak di audit forensik, layak lah, layak, sangat layak. Gelora naik juga nggak, Min? Belum tahu Gelora nih, nggak aneh kan sesuai instruksi. Yang aneh kenapa ketahuan, siapa yang membocorkan? Gimana nggak ketahuan dari 2.000 jadi 17.000? Udahlah, gitu aja ya, nggak usah lama-lama. Intinya guys, di bulan puasa ini kita bersabar terhadap ujian, tapi bukan bersabar terhadap kecurangan, bukan diam terhadap kemungkaran. Nggak ada damai, tidak ada damai, tidak ada toleransi bagi pelaku kecurangan, bagi maling, nggak ada toleransi. Itu aja dari gue Bapak Aldo, YouTuber rakyat biasa, siap turun ke jalan. Pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi PSI, woi Grace, woi bro, sis, jangan tolol. Terus kita nggak boleh curiga kalau begini. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia itu kayak crunchy gitu depannya itu. No. Tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah.
Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.